adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya. Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal. Kemudian yang kita isikan nanti sama halnya dengan ketika kita melakukan pendaftaran kemarin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu bagi teman-teman yang bertanya kira-kira kapan sih untuk pengumuman penempatan P3K guru tahun 2022, baik itu pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum. Apakah untuk prioritas 1 yang sudah mendapat penempatan ini nanti kita bisa lebih cepat untuk melakukan pemberkasan? Tentunya nanti di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi setelah kita mendapatkan penempatan, ditetapkan kita itu ditempatkan di mana? Apakah di sekolah induk ataukah di sekolah non induk seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita nanti mendapatkan penempatan, tentunya nanti kita akan bisa melakukan pemberkasan secara paperless ya. Inilah nanti untuk pemberkasan tahun ini adalah juga paperless ya, sama halnya dengan tahun kemarin. Ya, benar, di sini kita mulai dari mengisi daftar riwayat hidup atau DRH, kemudian mengupload berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk penerbitan nomor induk P3K, dan nanti kita akan diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kira-kira kapankah untuk pengumuman penempatan P3K 2022 dan juga apa langkah setelah kita mendapatkan penempatan, serta bagaimanakah cara mengisi daftar riwayat hidup atau DRH P3K untuk pemberkasan nomor induk P3K guru di tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini sebelum kita masuk ke pengisian DRH ya, untuk cara mengisi DRH pemberkasan secara paperless itu bagaimana? Nah, di sini kita cek dulu untuk jadwal kita nanti mendapatkan penempatan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pengumuman penempatan ini adalah yang masuk dalam rangkaian jadwal seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, di sini kita garis bawahi dulu ya terkait tentang pengumuman. Nah, di sini untuk poin yang kedua, ini adalah pengumuman mendapatkan penempatan ini bagi P1. Nah, di sini bagi P1 untuk penempatan ini adalah baru sebatas kita login ke akun kita mendapatkan penempatan. Namun kita belum bisa melihat kita itu ditempatkan di mana. Inilah kemarin bersamaan dengan pendaftaran P3K untuk yang pelamar prioritas 2, 3 dan juga pelamar umum ya. Kemudian untuk P1 juga kemarin yang sudah mendapatkan penempatan, di sini kita harus melakukan pendaftaran ulang, sehingga kita wajib sampai dalam tahap resume dan mengakhiri pendaftaran. Nah, pada bagian ini di tahap ini kita belum bisa mengetahui kita itu ditempatkan di mana. Nah, selanjutnya di sini untuk P1 tentunya di sini juga menunggu nanti kita akan ditempatkan di mana. Nah, di sini kita cek teman-teman untuk tahapan berikutnya. Nah, saat ini sedang berlangsung yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 16 sampai 17 teman. Kemudian di sini sudah masuk dalam masa sanggah ya. Artinya bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi diberikan waktu 3 hari untuk mengajukan sanggah. Kemudian di sini untuk jawab sanggah ini adalah tanggal 21 sampai 24 nanti. Kemudian untuk pengumuman pasca sanggah ini adalah nanti tanggal 26 November 2022. Nah, pada pengumuman pasca sanggah ini adalah pasca sanggah seleksi administrasi, dimaksudkan bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi, di sini akan diumumkan yang menyanggah ya, ini apakah diterima ataukah ditolak sanggahannya. Kalau misalkan diterima, maka bisa melanjutkan pendaftaran berikutnya, yang mana untuk P2 dan P3 bisa mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian. Kalau misalkan pelamar umum nanti kita menunggu untuk pemilihan formasi ya, yaitu pada tanggal 14 sampai 18 Desember 2022. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk P1, P2, P3 dan juga P4 ini nanti untuk kita itu diumumkan ini nanti akan serentak teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat untuk tahapan-tahapan seleksi P3K guru 2022 nanti endingnya ini nanti akan diumumkan yaitu tahun 2023 ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini setelah kita nanti untuk penilaian kesesuaian, dan kesesuaian inilah nanti ada 2 tahap ya, yaitu dari sekolah masing-masing lanjut dibawa ke BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan, itu berlangsung di sini. Kemudian nanti diolah nilainya di sini. Kemudian setelah itu sisa formasi diberikan untuk pelamar umum, ini adalah tanggal ini. Kemudian pengumuman daftar peserta, kemudian rangkaian untuk seleksi pelamar umum itu adalah nanti sampai dalam tanggal ini.
Nah, selanjutnya di sini nanti untuk pengumuman finalnya ini adalah nanti di sini teman, yaitu pengumuman finalnya itu pada poin yang ke-15 ya, pada nomor urut yang ke-15. Nah, ini adalah nanti belum mendapatkan informasi bahwa kita sudah mengisi DRH untuk bagian ini. Nah, nanti pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum nanti akan diumumkan tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari tahun 2023. Jadi untuk P1 pun ini nanti menunggu pengumumannya kita ditempatkan di mana, itu adalah di tanggal ini ya. Tentunya adalah masih dalam rahasia kita tuh ditempatkan di mana. Namun juga untuk beberapa daerah ini sudah mengumumkan penempatan ya, yaitu melalui web BKPP masing-masing. Nah, namun di sini nanti untuk pengumuman penempatan yang ada di akun kita nanti kita pantau pada tanggal ini ya, tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023. Namun di sini kita belum final. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan penempatan pada tanggal 2 sampai 3 Februari belum final, dikarenakan masih ada masa sanggah. Masa sanggah itu apa? Yaitu masa sanggah itu adalah masa di mana teman-teman yang nggak lulus ini nanti bisa menyanggah ya, menyanggah nilai, menyanggah untuk hasil dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bisa sanggah itu adalah kita sendiri, nggak boleh menyanggah orang lain ya. Kemudian nanti untuk jawab sanggah nanti tanggal 7 sampai 13 Februari 2023. Nah, untuk pengumuman pasca sanggah ini yang finalnya teman-teman. Yang pengumuman final ini adalah nanti di pengumuman pasca sanggah ini, yaitu pada tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Ini adalah pengumuman kelulusan pasca sanggah. Pasca sanggah untuk P1 sampai dengan P4 ya. P1, P2, P3, P4 atau pelamar umum nanti diumumkan pada pengumuman kelulusan pasca sanggah 20 sampai 21 Februari. Nah, kemudian untuk pengisian DRH, pengisian daftar riwayat hidup ini adalah nanti tanggal 22 Februari sampai 13 Maret 2023. Nanti di akun kita itu akan ada seperti ini ya. Kita ketika cek di guru P3K kemdikbud.go.id kita mendapatkan penempatan nanti tampilan seperti ini. Kita ditempatkan di mana? Misalkan saya itu adalah di Provinsi Jawa Timur, kemudian Kabupaten Ngawi, saya ditempatkan di SDN Karanganyar 3 misalkan sebagai ahli pertama guru agama Islam. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kita mendapatkan penempatan di akun SSCSN kita, yaitu pada tanggal 20 sampai 21 ini nanti akan segera muncul yaitu tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup seperti ini teman. Jadi akan muncul tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup. Di sini nanti kita bisa dimulai dari mengisi DRH ya, daftar riwayat hidup, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemberkasan. Nah, kemudian untuk mengisi DRH NIP3K ini adalah nanti pengisian daftar riwayat hidup untuk penetapan nomor induk P3K. Setelah itu nanti diusulkan NIP3K kita tanggal 7 sampai 31 Maret 2023. Nah, kemudian untuk yang diisi ini apa? Kita mendapatkan tampilan seperti ini, tentunya nanti kita login ke akun SSCSN kita. Ini adalah untuk tutorial cara mengisi DRH-nya sudah saya berikan di deskripsi ya teman-teman. Silahkan dicek untuk dipahami dan dipersiapkan apa saja yang nanti harus dipersiapkan. Selanjutnya nanti untuk pengisian DRH nanti juga akan saya berikan tutorial lagi untuk di tahun 2022 ini. Jadi nanti kita pantau yaitu jadwalnya. Untuk jadwal mengisi DRH, caranya kita login ke akun kita, kemudian kita mendapatkan tampilan yaitu seleksi kompetensi P3K. Selamat atas nama kita, Anda lulus seleksi P3K Guru 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya. Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal pengisian DRH. Apakah Anda ingin melanjutkan, maka kita akan melanjutkan. Kemudian yang kita isikan nanti sama halnya dengan ketika kita melakukan pendaftar kemarin, yaitu kalau di tahun 2021 kemarin di sini kita mengisikan untuk DRH itu yang pertama itu mengisi data perorangan ya, data perorangan. Kemudian setelah itu kita mengisi riwayat pendidikan, kita mengisikan riwayat pekerjaan, kita mengisikan riwayat keluarga, kemudian organisasi, dan juga mengisi atau mengupload dokumen. Nah, di sini untuk di bagian ini yang bedanya dengan tahun 2021 dengan 22. Untuk riwayat perorangan ini nanti kita melengkapi yang kurang. Riwayat pendidikan ini sepertinya sudah diisikan kemarin ketika melakukan pendaftaran ya. Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi sudah diisikan, ini sudah. Namun nanti akan muncul lagi, kita diminta untuk membenahi ya, yang mungkin masih salah atau berkas yang keliru atau mungkin data yang belum valid kita validkan.
Kalau misalkan sudah menikah, kita tambah ya teman-teman datanya di bagian keluarga ini. Nanti mulai dari ayahnya siapa, data ibunya, data anaknya, istrinya, suaminya, dan sebagainya. Termasuk nanti untuk keperluan tunjangan-tunjangan P3K. Dokumen yang diupload nanti adalah banyak sekali. Tentunya penggunaan e-materai juga akan menggunakan di sini ya teman. Yaitu di sini nanti ada surat lamaran dan berkas-berkas lainnya, surat pernyataan 7 poin, 5 poin, nanti menggunakan e-materai. Bagi teman-teman yang masih tanya kapan penggunaan e-materai, nanti dalam pemberkasan. Nanti saya berikan tutorial lengkap ketika sudah mulai ya untuk mengisinya.